sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang setan. Tentang apa, saudara? Ngomong sebelahnya, kamu jangan jadi setan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai dengan ke-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sudah kasih dalam Tuhan, setan itu ada namanya pemerintahannya. Apa, saudara? Nah, pucuk pimpinan tertinggi itu disebut namanya adalah raja setan, yang disebut namanya iblis. Apa, saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, jangan jadi iblis. Nah, jadi yang namanya iblis itu adalah Lucifer. Apa, saudara? Nah, kalau di Alkitab namanya rajanya para setan. Rajanya apa? Lucifer. Nah, dan itu ular naga tua, Satan, ular naga tua. Itu adalah satu oknum. Jadi Lucifer itu ada satu oknum. Yang mengusir setan jangan keliru. Iblis keluar. Nah, nanti apa yang terjadi? Lucifer ngomong, kapan saya punya kembaran? Gitu. Nah, yang namanya iblis itu satu. Namanya Lucifer itu satu oknum. Nah, di bawah Lucifer itu ada namanya penguasa. Apa, saudara? Nah, penguasa itu setingkat jenderal. Setiap negara di dunia ini itu ada jenderal-jenderal setan. Nah, kayak di Indonesia itu ada jenderalnya. Nah, jenderal setan di Indonesia namanya Nyai Roro Kidul. Apa, saudara? Itu letaknya di pantai Laut Selatan. Nah, nanti jenderal setan yang ada di Singapura beda lagi. Nah, jenderal setan ini kebanyakan namanya itu karena diambil dari mitos masyarakat. Karena disembah dan dipuja dan ditakuti. Akhirnya setan gunakan itu menjadi apa? Teritori. Nah, kalau di Indonesia itu pusatnya di pantai Laut Selatan. Jelas? Di pantai apa, saudara? Laut Selatan. Nah, jenderal setan Amerika beda lagi. Ini namanya penguasa. Apa, saudara? Penguasa. Nah, ini setingkat jenderal. Nah, yang ketiga yaitu namanya penghulu. Apa, saudara? Apa? Nah, penghulu ini setan yang tingkatnya adalah setingkat gubernur. Setingkat apa? Setingkat apa? Namanya penghulu. Nah, setelah itu pemerintahan. Ini sekelas bupati. Nah, tingkat yang paling bawah itu yang kelima, yaitu roh-roh jahat. Nah, Pak, kalau setan yang nunggu di rumah itu pangkatnya apa? Itu pangkat yang paling bawah. Kopral maupun balok amirah. Nah, kopda, koptu, jelas? Jelas? Ya, jadi itu tingkatan paling bawah itu adalah roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini yang disebut namanya jin. Nah, ada satu anggapan yang salah bahwa dikira orang yang mati bunuh diri, mati kecelakaan, mati dibunuh, nanti rohnya gentayangan jadi setan.
di film, di sinetron, di mana-mana. Nah, kepercayaan itu dimunculkan ada di masyarakat. Betul? Betul? Oh, nanti ada orang kecelakaan, dor mati. Wah, darahnya dikasih jeruk nipis. Nanti jerit, biong tulung gitu ya. Setan minta toh. Nah, yang disebut roh setan, penguasa kegelapan, roh-roh jahat, itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh di dalam dosa. Nah, sepertiga malaikat ini pemimpinnya adalah Lucifer. Jadi yang disebut setan, jin, roh-roh jahat, jin sama setan sama enggak Pak? Sama. Jelas? Jelas? Nah, kalau Beelzebul itu kan penghulu. Nah, jadi pangkatnya lebih tinggi. Nah, yang paling bawah, jadi orang itu berpikir kalau ada orang mati kecelakaan, bunuh diri, rohnya gentayangan jadi setan. Itu anggapan yang salah. Yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Dan itu ada pangkatnya dari atas sampai ke bawah. Jelas? Jelas? Nah, jadi saudara jangan berpikir bahwa orang mati rohnya penasaran jadi apa? Setan. Tidak. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Nah, yang tidak dalam Tuhan, yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati. Namanya dunia arwah. Hades. Untuk menunggu apa? Hari untuk dihakimi. Terpisah di antara orang hidup dan orang mati. Jadi yang di arwah itu tidak bisa komunikasi dengan orang hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, apa cara setan untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia? Strategi setan yang pertama yaitu adalah komunikasi. Apa saudara? Apa saudara? Setan itu berusaha komunikasi dengan manusia. Makanya ingat, waktu Adam dan Hawa di Firdaus, setan berusaha untuk apa? Komunikasi. Masuk melalui siapa? Ular. Itu kalau Adam Hawa itu orang Manado, tidak mungkin jatuh. Ularnya digoreng, betul? Betul? Ingat, strategi setan yang pertama yaitu namanya komunikasi. Nah, komunikasi setan itu ada berbagai hal. Nah, ini yang hari ini malam ini kita bahas. Komunikasi setan itu ada berbagai hal. Yang pertama, komunikasi yang pertama lewat namanya mimpi. Lewat apa? Nah, orang kalau minta nomor SDSB buntut zaman dulu ke kuburan untuk apa? Supaya mimpi, ketemu setannya. Betul? Yang ketawa-ketawa ngalami. Zaman SDSB jarang ada yang demo loh malahan. Zaman sekarang aja banyak demo. Waktu zamannya Pak Harto SDSB jarang ada demo. Kenapa? Yang demo males. Karena apa? Cari nomor di kuburan, betul? Sama nunggu nomor keluarnya berapa, kayak gitu. Itu apa yang terjadi? Kuburan pun rame, dukun juga rame, betul? Betul? Ingat, sekarang kuburan betul-betul sepi. Tapi zaman SDSB kuburan rame, betul? Nah, ingat, setan itu selalu ingin komunikasi dengan manusia. Yang pertama adalah lewat mimpi. Ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari setan, ada juga mimpi dari diri kita. Pak, kalau saya mimpi kadang lupa, kadang ingat, mimpi lagi, lupa lagi, ingat lagi. Itu mimpi apa Pak? Tanda kecapean. Nah, kalau mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa. Itu sesuai firman Tuhan, ya dan amin. Nah, komunikasi yang pertama setan adalah lewat apa?
Makanya kalau saudara mimpi, uji dulu itu dari Tuhan atau bukan. Kalau yang dari setan itu selalu berhubungan arwah orang mati, mitos dan legenda. Nah, lihat apa saudara? Mimpi. Nah, setelah itu komunikasi yang kedua, yang pertama ini komunikasi, bab kedua yaitu apa saudara? Yang kedua adalah ingat, melalui apa? Melalui namanya musik. Apa saudara? Musik. Musik itu bisa dipakai Tuhan, juga bisa dipakai setan. Dan disitulah setan memberikan pesan-pesannya. Yaitu apa? Komunikasi. Tapi ingat, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, itu juga dengan pujian penyembahan. Allah bertahta di atasmu. Nah, setan juga punya komunikasi melalui musik. Pesan-pesannya, makanya kalau orang suka musik rock mental dunia, ada pesan-pesannya itu, ada pesan setan. Orang yang dengar musik itu bisa kerasukan. Jelas? 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 Nah, melalui apa saudaramu? Musik. Nah, setelah musik apa lagi? Ada lagi. Setelah musik, komunikasi, yaitu melalui apa? Ingat, selain musik ada lagi. Melalui kutukan titisan. Kalau kakek neneknya terlibat setan, maka anak cucunya yang wajahnya mirip, generasi ketiga atau keempat, roh jahat itu masuk. Dengan ciri, di bawah usia 5 tahun, dia sudah bisa melihat setan. Nah, orang ngira itu adalah anugerah. Itu bukan, itu kutukan. Berarti kakek neneknya ada yang terlibat setan. Nah, setan komunikasi melihat apa? Dari kutukan keturunan. Nah, ingat. Dari apa saudara? Dari apa? Dari kutukan apa? Keturunan. Ingat. Senjata yang paling ampuh setan digunakan untuk menghancurkan manusia, yaitu komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Tidak usah banyak-banyak. Sekarang dunia YouTube, Google, handphone, iPad, semua perlunya apa sih orang? Komunikasi aja. Betul? 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 Nah, senjata yang paling hebat setan adalah komunikasi. Lewat kutukan keturunan, dia bisa berhubungan dengan manusia. Jelas? Jelas? Berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Dengan kutukan keturunan. Berhubungan dengan manusia. Kutuk keturunan. Makanya orang kalau usia di bawah 5 tahun, dia lihat setan, itu bukan anugerah, itu kutukan. Nah, beda dengan karunia Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki, baru lihat. Jelas? Ingat, orang ingin tahu jimat itu ada setannya atau tidak. Melalui apa? Mimpi. Betul? Alam bawah sadar. Artinya apa? Komunikasi. Jadi komunikasi setan itu melalui mimpi. Ingat, melalui apa? Musik. Melalui kutukan. Dan melalui apa? Perdukunan. Melalui apa, saudara? Orang pergi ke tukang ramal untuk melihat masa depan. Ingat, itu jebakan setan. Kutukan. Senjata yang terhebat setan adalah yang pertama, komunikasi. Yang kedua adalah kesempatan. Ini saya semua, kesempatan. Saudara, setan itu sangat sabar sekali menunggu kesempatan. Bisa enggak orang Kristen itu bisa kena setan dan kerasukan setan? Kok orang Kristen, rasulnya Yesus kena setan juga ada. Selalu dekat dengan Yesus.
tapi kerasukan. Siapa? Yudas. Betul? Betul? Kenapa Yudas bisa kerasukan? Ingat, karena dia ada celah dosa, suka korupsi. Suka korup, mata duitan. Ada lagi. Kesempatan melalui apa? Setan itu nunggu kesempatan. Itu serangan setan paling hebat itu, kesempatan. Lewat apa? Ingat, iri dengki. Jangan kira saudara, hamba Tuhan tidak bisa kena setan. Bisa. Kalau dia buka celah, disitulah kesempatan masuk. Buktinya Saul. Dia diurapi Roh Kudus. Jadi roh kuda. Betul? 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 Roh Tuhan undur, roh setan masuk. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak taat firman Tuhan dan dia punya apa? Iri dengki. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Iri dengki. Ada kesempatan. Jadi setan masuk melalui apa? Begitu ada kesempatan ini langsung dia masuk. Celahnya apa? Iri dengki. Termasuk akar pahit. Jadi kalau jadi hamba Tuhan suka akar pahit gawat. Lama-lama kerasukan. Betul? Itu celah. Jangan kira saudara, Petrus aja bisa dipakai setan. Sampai ditegur Yesus. Betul? Betul? Setan yang bicara itu Petrus. Padahal sebelum dia berkata apa? Engkaulah Mesias. Itu Bapamu yang beritahu. Lain di kesempatan lain. Setan berbisik ke Petrus. Jangan keluar kok. Nyah, setan. Jelas? Ingat, kok kelasnya Petrus? Yesus ada coba yuk, betul? Betul? 3 kali. Pertama, ingat, yang hebat dalam dirinya setan itu apa? Dia tidak pernah menyerah. Untuk apa? Menghancurkan manusia. Kan tidak ada setan putus asa, betul? 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 Dia tetap terus. Bagaimana caranya supaya manusia hancur, betul? Dan tidak putus asa. Nah, kita orang Kristen harus belajar, jangan putus asa juga. Ingat, kedua, Yesus aja dicobai. Setelah gagal, dia apa? Menunggu kesempatan. Jadi saudara jangan berpikir, kalau saudara orang Kristen tidak bisa kena setan. Bisa. Kalau ada celah. Ingat, perjinahan Simpson, betul? Betul? Roh Tuhan undur, setan masuk. Sebenarnya itu bukan intinya, bukan rambutnya, tapi antara hubungan antara Allah dan manusia. Jelas? Maka Alkitab berkata apa? Lawanlah iblis. Ingat, senjata terhebat apa? Komuni. Yang kedua apa? Kesempatan. Ingat, godaan paling besar seorang laki-laki itu pada waktu dia kaya. Banyak kesempatan, punya duit. Jarang orang miskin jatuh dalam dosa. Kenapa? Tidak punya duit. Maupun ditolak, betul? Betul? Coba, walaupun model seperti ini, engkong-engkong, kepala botak, tapi pegangannya dolar. Apa yang terjadi? Ingat saudara, laki-laki ujian yang paling berat itu pada waktu diberkati. Kamu setia atau tidak? Betul? Betul? Orang jatuh itu bukan di bawah, tapi di atas. Betul? Yang kedua, ingat kesempatan. Jadi serangan setan itu apa? Pertama komuni. Yang kedua saudara, kesempatan.
Kesempatan. Dia nunggu. Apalagi kecewa sama pendeta. Saudara jangan berpikir pendeta itu jalan di atas awan. Pendeta tetap jalan ada di tanah. Betul? Artinya apa? Tetap ada kelemahan. Betul? Kan tidak ada pendeta jalan di atas awan-awan gini. Itu dalam gaib punya. Selama pendeta itu jalan di tanah, berarti tetap ada kelemahan. Betul? Betul? Nah, makanya jangan mengagung-agungkan pendeta. Kalau dia kecewa, bubar. Betul? Ingat, yang kedua adalah kesempatan. Nah, ingat, setan itu tidak pernah putus asa. Dia nunggu apa? Ingat, kesempatan setan hilang pada waktu apa? Ingat, kedatangan Yesus. Semua memerintah bersama Tuhan. Dia udah kalah, dibuang ke neraka. Betul? Tapi selama belum ada namanya itu peperangan terbesar itu. Di dunia ini dia perang terus. Betul? Ini ingat, dunia ini adalah tempat peperangan. Betul? Tapi ada peperangan besar. Yaitu apa? Kedatangan tuh. Sekarang baru orang bingung tentang Donald Trump. Yerusalem, ibu kota. Betul? Ingat. Banyak orang seminar akhir zaman ini. Ada lembu merah. Lembu ini. Sudah saya kasih tahu. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita udah siap. Jelas? 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 Perlu udah tahu. Cirinya. Yesus mau datang. Ada. Bait Allah di Yerusalem didirikan. Dah siap-siap dah. Berarti Tuhan mau datang. Sekarang kan baru ibu kota diakui oleh Donald Trump. Tapi Indonesia tidak mengakui kan. Eropa pun tidak mengakui semua. Betul? Ada yang ngaku, ada yang tidak. Betul? Tapi itu bukan finalnya. Finalnya itu apa? Bait Allah di Yerusalem. Tidak usah ngurusin lembu. Lembu di semir juga bisa. Betul? Tapi itu ciri kedatangan Tuhan mau datang itu. Tapi kita orang percaya kapanpun Tuhan mau panggil kita, kita udah siap. Ingat, orang Kristen bisa kena setan enggak? Bisa. Nah, jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, senjata setan yang ketiga yaitu apa? Godaan. Apa saudara? Apa saudara? Godaan. Yang ketiga adalah godaan. Senjata setan yang ketiga adalah godaan. Waktu ada masalah, berutang, dek kolektor datang. Ada godaan. Di sana ada dukun hebat untuk mengatasi masalahmu. Lebih jos, lebih cepat. Kamu ngundang Tuhan susah, ngundang setan lebih cepat, kan gitu dah. Godaan. Orang cari pesugihan, pergi ke dukun, kena godaan. Betul? Betul? Yang kedua ada Yudas jatuh dalam dosa kenapa? Kesempatan. Dia pegang duit, betul? Saul jatuh dalam dosa kenapa? Dia jadi raja. Dia berkuasa. Ada yang nyaingin dia, habisin. Artinya apa? Dia ada kesempatan. Betul? Betul? Nah. Petrus. Semua itu kenapa? Dia menyangkal Yesus. Karena apa? Digoda. Takut. Betul? Yang ketiga. Serangan setan yang ketiga adalah godaan. Saya kasih tahu. Godaan wanita terbesar seorang istri itu pada waktu apa? Suami miskin. Bokek. Tidak ada duit. Masihkah engkau I love you?
Betul enggak Pak? Semangat dia ngomong betulnya. Godaan yang paling berat seorang wanita rumah tangga itu pada waktu suami jatuh, enggak ada duit. Tiba-tiba ada bapak-bapak kaya, gigi ompong, enggak apa-apa asal ada duit, kan gitu dah. Daripada suami gua ganteng tapi bokek, kan gitu dah. Betul? Godaan. Orang pergi ke dukun itu kenapa? Karena ada godaan. Cepat kaya, cari jalan keluar lebih cepat. Cinta ditolak, dukun bertindak, ini sudah. Betul? Enggak tahu emang dapat dukunnya. Ini kejadian benar. Mau ini ke Gunung Kawi, hancur. Ingat. Senjata yang ketiga adalah apa? Yang pertama adalah komuni, kedua adalah kesempatan. Yang ketiga apa? Godaan. Engkau tetap bertahan dalam godaan apapun juga. Maka Alkitab berapa? Berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, apa saudara? Godaan. Nah, godaan. Ingat, orang mengundang arwah orang mati. Setan menyamar. Apa itu? Komunikasi. Orang kecewa, akar pahit. Ada penyebab. Untuk menghancurkan saudara. Setan menghancurkan. Maka Alkitab berkata apa? Ampuni. Gimana saya mau ngampuni? Dia ninggalap uang saya. Dia jolimi saya. Gak buat sikat dia beruntung. Nah, sebenarnya itu goblok. Engkau akar pahit, engkau kecewa. Dia tambah gemuk, engkau cepat kurus, cepat mati. Betul gak? Betul? Dia tidak terasa apa-apa, malah tambah gemuk. Betul gak? Makanya capcay sama babi terus, betul lah. Nah, yang ketiga apa? Godaan. Ingat dah. Yesus juga digoda. Kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan. Betul? Betul? Nah, yang ketiga, godaan. Ini semua. Pertama, komuni. Kedua apa? Kesempatan. Jangan memberi kesempatan setan. Ingat, kalau engkau memberi kesempatan setan, habis. Seperti Hawa memberi kesempatan setan bicara, habis. Betul? Yang ketiga yang keempat, memutarbalikkan firman Tuhan. Saya kasih tahu, belajar teologi itu bagus. Supaya seimbang, tidak tersesat. Tapi kalau terlalu logika dan tidak percaya mujizat, akhirnya bukan teologi tapi tololgia. Betul? Kalau saudara belajar Alkitab, sekolah firman Tuhan, itu untuk menguatkan iman, meneguhkan supaya imbang. Kalau pengalaman terus tanpa ada doktrin dasar firman Tuhan, bisa tersesat. Ngomong ngaco, betul? Nah, adanya doktrin, ada dasar, itu supaya tidak terombang-ambing, betul? Tapi jangan setelah belajar malah bingung, betul? Alkitab itu bukan diperdebatkan, tapi dipercayai. Dan bertindak, itulah iman. Kalau hanya percaya tidak bertindak, artinya belum beriman, betul? Kalau beriman itu percaya dan bertindak. Ingat saudara, engkau tidak bisa mengusir setan dengan cara berdebat. Pakai ayat apapun. Karena setan itu ada sebelum manusia ada. Dia lebih hafal daripada pendeta, profesor, kaburator, botak, bocor. Jelas? Jadi ingat. Senjata yang keempat adalah apa? Memutar firman Tuhan. Makanya saya itu kalau diajak orang berdebat tidak mau. Karena tidak ada orang bertobat karena berdebat. Orang itu bertobat karena zaman Roh Kudus. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, nih.
senjatanya ini ada 4 ini. Godaan, komunikasi. Jadi komunikasi setan melalui apa? Mimpi, musik, dukun, berbagai macam. Ingat, orang Kristen bisa kerasukan kalau dia memberi kesempatan setan. Makanya saudara tidak boleh memberi kesempatan setan untuk menghancurkan hidup saudara dan rumah tangga saudara. Amin? Amin? Nah, Pak, bagaimana menghadapi titisan, kutuk keturunan? Ingat, setan itu selalu akan memancing supaya apa? Komunikasi. Kelemahan setan itu satu sebenarnya. Pada waktu diajak komunikasi, jangan mau. Jangan hiraukan. Saudara punya anak. Papi minta ini. Diturutin terus. Lama-lama minta terus. Betul? Tapi dia minta ini. Minta ini. Didiemin aja. Sebulan, 2 bulan. Diam sendiri. Betul enggak? Betul? Betul? Nah, pada waktu setan mau mengajak komunikasi, jangan hiraukan. Itu kelemahannya. Kalau saudara ada garis keturunan kakek nenek yang terlibat setan dan masuk ke generasi, dan setan yang masuk itu selalu ingin komunikasi, bisa melalui suara, melalui bayangan, melalui lain-lainnya. Jangan hiraukan. Ini 4 senjata setan. Yang kelima ada lagi, apa saudara? Mulai apa? Dukun atau mantra. Kalau dukun mantra lebih mudah. Kita tolak, kita usir dalam nama Yesus, setan keluar. Yang paling susah itu apa? Kesempatan. Godaan. Betul? 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 Nah, ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Pak Daud berkata bahwa pusat kegelapan di Indonesia itu ada di Jawa Tengah, tepatnya ada di kota Solo. Bukannya karena saya Solo. Tak beritahu, semua yang berhubungan dengan okultisme itu selalu berhubungan yang namanya sejarah. Dari sejarah itulah timbullah mitos dan legenda. Jelas? Kerajaan yang terbesar di Indonesia, bahkan wilayahnya melebihi Indonesia, itu mana? Mana? Apa saudara? Majapahit. Dengan patihnya namanya Gajah Mada. Ingat, di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada, betul? Betul? Di Bandung ada gajah itu? Tidak ada. Kenapa? Karena Prabu Siliwangi dicurangi Gajah Mada. Waktu perang Bubat, betul? Betul? Gajah Mada mau ngalahkan Siliwangi susah. Karena Siliwangi sakti. Sama Gajah Mada diakali bahwa anaknya Siliwangi akan dinikahkan dengan Raja Majapahit, ayam buruk. Kenapa Gajah Mada punya taktik licik seperti itu? Karena dia ini juga ingin cepat-cepat mengakhiri sumpahnya. Karena ada satu kerajaan yang belum bisa ditaklukkan, yaitu Pajajaran. Dalam sejarah. Padahal Gajah Mada berkata apa? Bersumpah, aku tidak akan menikmati kenikmatan dunia. Palapa, sumpah pala, sebelum menyatukan Nusantara. Udah puluhan tahun, ya pasti ingin menikmati juga dong, betul gak? Tapi selama Raja Siliwangi belum ditaklukkan, dia tidak boleh melanggar sumpahnya, betul? Makanya diakalin. Kan perbuatan noda Gajah Mada adalah dia tidak satria menghadapi Siliwangi, betul? Dia menjebak di Tuban sehingga perang bubat, betul? Nah, kerajaan terbesar di Nusantara apa saudara? Majapahit. Pusaka-pusaka Majapahit semua dulunya ada di Jawa Timur. Pusaka Gajah Mada, pusaka buatan Empu Supo, pokoknya keris-keris yang ibadah, yang mantra-mantra, jimat apapun, kekuatan mistiknya itu ada di istana kerajaan Majapahit. Kerajaan apa saudara? Majapahit.
Karena perang saudara, perang Paragrek, Majapahit menjadi negara kecil. Dan raja yang terakhir namanya Brawijaya. Siapa saudara? Brawijaya. Demak, waktu itu berdirilah kerajaan Demak dengan Raden Patah, didukung oleh Wali Songo. Brawijaya sakti sekali. Menurut legenda, entah itu benar entah tidak, bahwa Raden Patah itu masih anaknya Brawijaya. Itu menurut legenda, entah benar entah tidak. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mau diserang Demak, Brawijaya yang terakhir dia sakti. Dia tidak mau ribut atau perang dengan anaknya sendiri. Para punggawa, para pedara, para punggawa, para panglima lari kemana? Kemana saudara? Para panglima, punggawa, dan rakyat lari ke Bali. Bali itu masih ada terah Majapahit. Masih terah pedara Majapahit. Nah setelah itu sebagian rakyatnya lari ke Gunung Bromo. Yang beritahu ini kakek saya. Lari kemana saudara? Gunung. Nah, ini Gunung Bromo itu kan banyak sekali ini pada pemujaan, ya kan? Nah, tetapi Brawijaya dan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit. Jadi pusakanya Gajah Mada, pusakanya Hayam Wuruk, pusaka kerajaan semua. Dibawa Brawijaya terakhir, lari kemana saudara? Ke Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Lawu. Dan tempat pertapaan dia terakhir itu adalah di Candi Cetha. Dan pusaka-pusaka Majapahit ada di dalam situ, di sekitar Gunung Lawu. Makanya seluruh Indonesia terpusat di kota Solo. Karena pusaka kerajaan Majapahit ada di sekitar Gunung Lawu. Coba demonstrasi anti Cina pertama kali muncul di mana? Solo. Betul? Betul? Baru merebak. Demonstrasi mahasiswa yang bikin Soeharto jatuh dimulai dari mana? Solo. Solo itu porosnya Indonesia. Kalau Solo meledak, semua meledak. Coba perhatiin. Soekarno masih ada terah apa? Bali. Betul? 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 Makanya kan Megawati sering ke Bali. Betul? Pak Harto orang mana? Wonogiri. Peraci. Sekitar dekat kota Solo. Yang ketiga, SBY mana? Pacitan, dekat dengan kota Solo. Walaupun timur tapi dekat kota Solo. Betul? Yang jauh hanya satu. Habibie. Sama siapa? Gus Dur pun di atasnya masih keturunan apa? Putri Campa. Betul? Putri Campa berhubungan dengan kerajaan. Betul? Betul? Jokowi, Solo. Poros Indonesia itu ada di Solo. Kenapa? Karena pusaka-pusaka kerajaan Majapahit ada di sana. Jadi sebenarnya doa peperangan, kalau perang melawan iblis, setan, ingat, kalau jenderalnya itu ada di pantai Laut Selatan, tapi kekuatan mistiknya terkumpul di situ. Nah, Pak Iblis itu Lucifer ada di mana?
Sebelum saya bertobat, kadang ada di kutub utara, kadang ada di kutub selatan. Tapi juga sering ada di satu tempat antara Mesir dan Israel. Di pertengahan situ. Timur Tengah. Makanya pergulaan semua dari Timur Tengah. Tepatnya di mana? Tanya Tuhan sendiri. Oke, sekarang tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Saya waktu itu pernah nginep di sebuah hotel di pantai Pelabuhan. Kebetulan di hotel tempat saya nginep itu, Gambarnya Roh Kidul. iya, saya nginep di hotel di Pelabuhan Ratu itu beda 2 kamar. Dari kamar saya itu banyak orang yang pakai sorban dan bawa sesajen. Terus saya penasaran, saya pengen tahu itu apa. Terus saya nanya ke Lukisan. iya, ke pegawai hotel, dia bilang itu katanya kamarnya apa namanya? Nyai Roh Kidul. Kanjeng Ratu ya. Iya. Nah, saya mau masuk situ, saya penasaran. Nah, cuman dia bilang nggak boleh karena malam suro katanya ada acara. Nah, udah, terus nggak berapa lama saya main lagi ke Pelabuhan Ratu dan saya nginep lagi di hotel itu. Dan kebetulan saya juga dapat kamar yang hanya beda beberapa kamar dari dari kamarnya Nyi Roro Kidul. Terus akhirnya saya penasaran, saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, harus minta. Kerjaan. Ya, saya minta izin. Terus saya minta izin sama petugas hotel, dia bilang, "Boleh Bu, saya antar," katanya. Tapi Ibu harus ngetok, bilang apa? "Assalamualaikum," pas ketok pintu. Ibu harus ketok itu, minta izin katanya. Terus apakah saya melakukan itu? Dan saya bilang seperti itu, "Permisi," saya ketok pintu, terus saya masuk ke dalamnya. Apakah tindakan saya itu artinya saya memberi kesempatan terhadap setan atau gimana? Itu sebenarnya hanya rasa penasaran saya saja. Itu gitu. Godaan. Enggak boleh. Kurang kerjaan aja. Kenapa kamu enggak berusaha ngetok Tuhan aja? Ngapain ngetok setan? Oke, lagi. Makasih Pak. Komunikasi. Ya. Nah, kan aku ada satu temen yang kayaknya kemungkinan besar yang pernah aku tanya itu titisan. Cuman menurut dia sih dia udah dilepasin Pak. Cuman kalau aku lihat kalau misalnya diajak ke gereja atau apa, jadi dia nggak apa ya, kayak nggak nyaman gitu di situ. Jadi apa itu ikatannya itu yang menyebabkan seperti itu? Gitu? Iya. Jadi kalau untuk menghadapi orang seperti itu gimana ya Pak? Baiknya kita sebagai orang luar nih. Putuskan komunikasi. Dia udah istilahnya udah nggak terlalu didengar gitu, tapi terus-terusan diajak gitu Pak. Maksudnya kalau misalnya dia ke suatu tempat lihat itu terus dia ngajak ke alamnya kan. Nah, aku bilang sih udah jangan didengerin gitu. Kalau Tapi selama dia terus-terusan dengerin susah. Kalau dia terus dengerin walaupun tidak lakukan tapi memberi kesempatan, susah lepas. Jadi Dia harus langsung putuskan dalam nama Yesus dan tidak mau komunikasi, dicuekin, jangan dirokan. Putus hubungan. kalau termasuk yang istilahnya dia Putus kontrak sewa. kontrak sewa. Termasuk kalau untuk ini ya Pak, ibadahnya juga kan kayak terikat gitu, dia Terganggu. nggak ada Dia terobosan gitu. harus ada doa selama berapa hari, seluruh doa penyembahan dan kata ikut saya semua, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Jelas? Oke Pak, ya. Harus apa? Seluruh doa darah Yesus dan putuskan kontrak. Berarti lebih dari dianya ya Pak ya. Kalau kita kan sebagai pihak luar atau hamba Tuhan doain dia, tapi kalau dianya sendiri nggak ada punya kesadaran Nggak untuk bisa. lepas, susah Harus ya. dari dirinya. Karena kita tidak mungkin nunggu 24 jam. Betul? Betul? Ya. Oke, lagi. Oke, makasih. Ini Pak, anak saya ya, udah setahun lebih ya, ada bisik-bisikan. Tadinya tertawa-tertawa, sekarang manggil-manggil nama dia odan-odan. Terus kalau udah seminggu sekali suka kemasukan, langsung kejang-kejang Pak. Berarti apa? Komunikasi. Harus putuskan. Kak, kasih anak itu harus kasih tahu. Tidak boleh menghiraukan. Terus, Selama menghiraukan, repot. Biasanya sering ada suara di telinga. iya, Kayak manggil-manggil, atau nangis-nangis, atau ngajak ngobrol. terus dia tuh kalau misalnya tidur ya, atau kalau siang atau malam, terus dia tuh mata tuh kayak melek kosong gitu Pak. Kayak ada penyerangan-penyerangan. Nah, jangan dihiraukan.
Jadi kitanya harus gimana ya Pak? Dia suruh baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, Ya. dan semua yang serangan itu datang, ingat serangan setan itu apa? Putuskan. Saya mau tanya, kalau saudara ingin bebas dari komunikasi, terputus dari handphone, buang apa? HP-nya. Bukannya SIM card-nya, HP-nya, betul? 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 Selama punya HP, tergoda apa? Punya SIM card, pasang lagi jadi. Kalau handphone-handphonenya sekali punya SIM card juga enggak bisa, betul? Ya buang HP-nya. Pak, ini tadinya tuh Pak papanya ya waktu dulu bujangan, terus ada orang yang kasih ilmu ke dia atau mau nurun ke anak Pak, pernah mimpi itu. Harus diputusin dalam nama Yesus. Jadi begini Pak, waktu saya masih bujangan Pak ya, Ya, saya diajak seseorang teman ke Batu Jajar Pak. Nah di sana saya nggak tahu maksudnya mau apa bawa saya gitu. Barangkali dia bawa saya itu orang ini cocok nih untuk turunin ilmu barangkali ya. Saya waktu itu nggak tahu mau apa nih bawa saya. Nah udah sampai di tempat singkat katanya, terus di sana ketemu kakek-kakek yang udah tua Pak, sama nenek itu. Ayo dek katanya, ya, ini singkong baru matang, yuk kita makan sama-sama. Saya nggak tahu, penglihatan saya kan singkong gitu, nggak tahu apa. Nah akhirnya udah saya makan singkong, saya pulang ke Bandung lagi. Ada kabar besoknya meninggal Pak si kakek itu. Tapi dalam mimpi saya si kakek itu masuk, kata gini, saya akan menjaga kamu dimanapun kamu berada. Saya tetap akan melindungi kamu katanya. Itu berarti kena kutukan. Nah, Kalau kena kutukan ini berarti Bapak kena musibah dan kerja bangkrut terus. Itu berarti roh. Biasanya itu aliran mistik ilmu putih. Ilmu putih itu kalau masuk kutukannya apa? Bangkrut sih, sial. nah dia bilang gini Pak, kalau kamu nanti pulang ke rumah, kalau mau mandi malam Jumat Kliwon katanya, pakai 7 rupa bunga. Kata saya nggak dingin Pak kalau malam. Nggak usah takut, nggak akan kerasa apa-apa katanya. Tapi nggak boleh ada yang tahu orang Udah lihat. tahu. Ini berarti Bapak sudah mengadakan kontrak dengan setan. Harus Putuskan. Nah itu berarti makanya datang ke tempat ini untuk nggak usah bingung, maju ke depan didoain nanti. Ya, amin Pak. Dan waktu didoain ngomong apa? Ikut saya Mak, darah Yesus bebaskan dari segalaku. Ngomong itu nanti. Makanya Anda datang untuk didoakan. Oke? Saya tuh suka ngedoain adik saya supaya tobat gitu di foto ini. Cuman dia tuh suka berubah di foto ini. Kok malah kumat terus gitu? Enggak, dia bisa berubah gitu, bisa berubah jadi hitam gitu. Jadi itu. Karena kan dia kan nyerang terus ke saya hampir 3 tahun gitu. Sama saya berubah dia tuh foto itu. Jadi hitam kadang-kadang ngeblok gitu. Coba tak lihat. Ininya. Adik udah 3 tahun sampai minggu ini. Wah ini bukan pengaruh setan, karena kelamaan aja. Udah, ini. Terima kasih. Gini Pak, saya dulu kan kerja di kehakiman, jadi membawahi LP kan, LP Lembaga Pemasyarakatan. Nah salah satu LP di sana itu ada kamar yang khusus, artinya sel. Jadi itu dulu tempat Pak Soekarno waktu zaman Belanda kan di sel di situ. Nah sekarang ini jadi narapidana itu tidak boleh menempati sel itu. Kalau sel-sel yang lainnya mah boleh. Nah ini yang ingin saya katakan, ingin saya tanyakan, apakah kebiasaan dari kantor kami ya termasuk itu apa ada kaitan dengan okultisme ya? Karena tapi tempat itu tidak dipuja, jadi itu malah dipakai seperti museum. Jadi kan banyak dulu misalnya ada mahasiswa mau praktek, khususnya yang mau lulus sarjana hukum itu kan ada praktek ke LP. Nah itu dia ingin melihat terus. Kalau itu bukan dengan sejarah aja. Iya. Apakah itu ada kaitannya dengan okultisme? Karena itu kalau okultisme itu dipuja. Oh ini enggak dipuja. Berarti berhubungan dengan
Oh, museum. Ah. Hanya museum. Jadi nggak ada kaitannya ya, Nggak Pak? ada kaitannya. Oh iya, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Saya mau menanyakan nih, ada satu rumah duka. Rumah duka di situ kan ada ruangan untuk peti-peti mati. Dan mereka tuh ada lampunya. Setiap pegawai yang ganti lampu, padahal lampunya baru, nggak pernah nyala semua. Nanti pas waktu mau ganti, nyala. Nanti sebentar mati. Kenapa tuh? Kalau belum lihat lokasinya, saya belum bisa ngomong. Bisa juga karena hantu, kedua konslet. Lagi. Ya Pak Daud, ini pertanyaannya singkat aja. Selama ini kan yang disalahin tuh Nyai Relo Kidul ya. Tapi ada yang lebih tahu tuh sebenarnya bukannya Nyai Relo Kidul, tapi Nyai Blorong katanya. Apa betul? Itu kan ininya, bawahannya. Nyi Blorong itu bawah. Tapi setan tetap setan udah. Hanya jabatannya yang beda. Oke. Ya katanya itu seperti bawang merah, bawang putih lah kalau di legenda ya. Enggak, bukan. Itu kan tergantung orang mempercayai dan legendanya aja. Oh iya. Oke. Ini coba. Ini. Bapak saya itu terima kasih, masuknya dulu bapak saya mama saya itu kan belum nerima namanya Tuhan Yesus. Jadi masih yang namanya menyembah. Setelah itu sebelum saya kesini masuknya saya telah dari orang tua setuju untuk membuang jimat itu. Apakah masih ada komunikasi ke orang tua sama anaknya? Nanti kita akan doa, makanya nanti maju ke depan untuk putuskan hubungan kontrak dengan setan. Lebih baik engkau membuat kontrak dengan Tuhan. Amin. Oke. Dua lagi, kita mau pelepasan sebabnya. Saya sering dengar kesaksian Bapak kalau santet itu ada beberapa tingkatan, Pak. Oke. Santet kalau saya nggak salah dengar 3. Santet yang tingkat kedua itu di mana dikirim arwah itu orang akan gejalanya serba takut gitu, Pak. Apa benar gitu, Pak? Bukan arwah, itu roh setan menyamar. Oh. Dan kalau misalkan ada pernah masuk dalam dunia kegelapan, Pak, untuk keluar, tapi si orang pinternya ini serasanya membayangi terus gitu. Jadi masih kayak ngerjain. Jadi kita dibayangi gitu, Pak. Serasanya dia nggak kuat, dia minta bantu lagi. Nggak kuat, dia minta bantu lagi. Dan kalau itu seperti gimana, Pak? Gitu. Oke. Ini terakhir. Saya kasih tahu. Sehebat dukun apapun, ilmu apapun, engkau mempercayai bahwa Tuhan pasti menang. Jadi kalau engkau ada kiriman setan apapun, dukun lebih tinggi lagi datang, jangan hiraukan. Ginilah, sebenarnya kita orang Kristen itu harus fokus ke Tuhan. Bukan mendengarin setan. Karena setan akan berusaha dengan senjata paling ampuhnya. Yaitu apa? Komunikasi. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, hidupmu ingin dilindungi Tuhan, putuskan komunikasi dengan setan. Yang setan inginkan adalah komunikasi. Dan yang Tuhan inginkan juga adalah komunikasi dirimu dengan Tuhan. Betul? Betul? Ingat, engkau harus putuskan komunikasi dengan setan. Dan jangan beri apa kesempatan. Dan jangan kena goda. Karena setan memutarkan balikan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.